Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sholat merupakan ajang pertemuan hamba dengan Allah tanpa perantara. Allah berfirman surah Al-An'am, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang bersekutukan Allah. Ayat tersebut merupakan pernyataan setiap kali kita sholat bahwa kita menyadari sedang berhadapan dengan wujud Allah yang Maha Suci. Kemudian dilanjutkan dengan penegasan bahwa solatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata hanya kepada Allah. Jika hal ini terjadi pada diri kita, tak mungkin kita melakukan perbuatan yang melanggar tuntunan Allah. Allah berfirman di surah Al-Ankabut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Karena itu Allah sendiri memberikan gelar kepada orang-orang sholat tidak sesuai dengan sumpahnya sebagai sholat orang munafik. Surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wala yadhkuruna Allah illa qalila. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya di hadapan Allah. Tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit. Keadaan malas ini sungguh terasa sekali setiap kali kita berdiri untuk sholat. Kita tidak merasakan seperti sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa. Sholat terasa tidak bergairah. Rukuk dan sujud pun kita lakukan dengan sekedarnya saja, tanpa ada rasa hormat dan bersembah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Hal itu terbukti dengan sikap ingin cepat-cepat kita menyelesaikan sholat kita terburu-buru. Coba kita bandingkan dengan ketika kita sedang berhadapan dengan seseorang yang besar. Hati dan pikiran kita tunduk dan pikiran kita tidak kemana-mana. Rasulullah SAW sendiri bersabda dalam sebuah hadisnya, sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin, yaitu naiknya jiwa meninggalkan ikatan nafsu yang terdapat dalam fisik manusia menuju kehadiran Allah. Mungkin bagi kita yang awam agak canggung dengan istilah mi'raj, yang hanya kita kenal sebagai peristiwa luar biasa hebat yang pernah dialami Rasulullah SAW dan menghasilkan sebuah perintah sholat. Mengapa Rasulullah mengatakan bahwa sholat merupakan mi'rajnya orang-orang mukmin? Adakah kaitannya dengan mi'rajnya Rasulullah SAW? Karena perintah sholat adalah hasil perjalanan beliau ketika berjumpa dengan Allah ke Sidratul Muntaha. Mungkinkah kita bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah melalui sholat? Apakah kita bisa berjumpa dengan Allah ketika sholat? Begitu mudahnya berjumpa dengan Allah. Atau jika jawabannya tidak, mengapa kita diperintahkan untuk sholat? Apakah rahasia di balik sholat itu? Misteri ini hampir-hampir tak terpecahkan karena kebanyakan orang menganggap hadis tersebut dengan sikap dan keyakinan bahwa manusia tidak mungkin berjumpa dengan Allah di dunia. Akibatnya kebanyakan orang tak mau pusing mengenai hakikat sholat, atau bahkan hanya menganggap sholat sebagai sebuah kewajiban yang harus dilakukan tanpa harus memikirkan fungsi dan tujuannya.
Ketika muncul pertanyaan mengenai cara mencapai khusyuk dalam sholat, mengapa muncul beraneka jawaban? Ada yang menganjurkan untuk mengerti arti setiap kalimat yang diucapkan dalam sholat. Ada juga yang menganjurkan memandang ke arah tempat sujud sebagai upaya memfokuskan pikiran agar tidak liar ke sana kemari, dan beraneka jawaban lainnya. Namun secara esensial, semua keterangan tersebut belum menyentuh hakikat sholat itu sendiri, yaitu adanya rasa berkomunikasi dan menerima respon yang disembah. Banyak pesolat yang telah mengarah segenap daya untuk mencapai khusyuk, akan tetapi tetap saja pikiran mereka menerawang tidak karuan sehingga tanpa disadari mereka sudah keluar dari kesadaran sholat. Allah telah mengingatkan hal ini, bahwa banyak orang sholat akan tetapi kesadarannya telah terseret keluar dari keadaan sholat itu sendiri, yaitu bergeser niatnya bukan lagi karena Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un, yang artinya, maka kecelakaan bagi orang-orang sholat, orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya. Pada ayat yang kelima didahului oleh kalimat allazi isim mausul sebagai kata sambung untuk menerangkan kalimat sebelumnya, yaitu sahun, orang-orang yang lalai, yaitu orang yang sholatnya tidak dilandasi niat karena Allah. Celakalah bagi mereka yang ingin dipuji, orang yang ria, atau bagi orang yang dalam sholatnya tidak menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan Tuhannya yang Maha Agung, sehingga pikirannya melayang liar tanpa kendali. Sholat yang demikian adalah sholat sahun. Badannya sholat namun jiwa dan pikirannya tidak sholat. Keadaan tersebut bertentangan dengan firman Allah yang menghendaki sholat sebagai jalan yang mengingat sadar akan Allah, sebagai firman Allah di surah At-Taha, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innani anallahi la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Inilah rangkaian ayat menunjukkan kepada masalah kedalaman ibadah sholat, yaitu untuk mengingat Allah, bukan sekadar membungkuk komat kamit. Inilah banyak dilakukan selama ini, sehingga sampai sekarang banyak yang tak mampu mencerminkan watak musallin yang sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah An-Nisa, Taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah engkau mendekati solat sedang kamu dalam keadaan tidak sadar. Kalimat la taqrabu, janganlah kamu mendekati, mempunyai kandungan maksud bahwa kita dilarang mendekati perbuatan solat, sebagaimana ulama menganggap hukum-hukumnya. Jika orang mendekati solat dalam keadaan tidak sadar, hal ini dikaitkan dengan kalimat larangan yang juga menggunakan kata la taqrabu, seperti dalam firman Allah, la taqrabu hazihi syajarah, janganlah engkau dekati pohon ini. Surah Al-Baqarah, la taqrabu fawahishi, janganlah engkau dekati perbuatan-perbuatan keji. Nahi, larangan, juga dianjurkan kepada para musallin agar tidak melakukan sholat jika masih belum sadar bahwa dirinya sedang berhadapan dengan Khalik. Bentuk nahi larangan pada ayat-ayat di ayat tersebut seperti kata la taqrabus sholata, janganlah engkau mendekati sholat. La taqrabu hajisi, janganlah engkau mendekati pohon ini, mempunyai sifat-sifat yang sama, yaitu larangan untuk mendekati sesuatu benda atau perbuatan, dan itu merupakan syarat mutlak dari Allah. Coba kita renungkan, untuk mendekatinya saja kita dilarang, apalagi untuk melakukannya. Jika tetap dilakukan maka Allah murka, yang ditunjukkan dengan perkataan yang sangat buruk, yaitu
maka celakalah orang-orang yang sholat, yang ketika sholat ia lalai, yaitu niatnya telah tergelincir menjadi karena orang lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa melaksanakan sholat dengan baik dan benar memang berat dan sulit. Kita sudah berupaya melakukannya dengan serius, kita sudah menepis khayalan dalam pikiran agar bisa berkonsentrasi menemui Allah, namun akhirnya kita merasa tak berdaya untuk bangkit dan berkomunikasi hanya dengan Allah. Jadilah kita seperti sekarang ini, membungkuk, bersujud, komat kamit, dan tidak merasa nyaman. Yang lebih tragis adalah kerap munculnya rasa ingin cepat selesai dalam sholat. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, amal yang pertama ditanya Allah pada hari kiamat ialah amalan sholat. Bila sholatnya dapat diterima, maka akan diterima seluruh amal baiknya. Dan bila sholat ditolak, akan ditolak pula seluruh amalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari hadis Tamim. Artinya hadis tersebut ialah bahwa yang mula-mula sekali ditinggalkan dan dilalaikan orang dalam agama ialah amanat, dan yang terakhir dilalaikan, ditinggalkan adalah sholat. Orang yang boleh jadi masih melakukan sholat belum meninggalkannya, tetapi sholatnya yang tidak ada pahalanya. Masalah ini sudah lama berjangkit dalam budaya umat Islam, padahal sholat merupakan tiang agama dan merupakan ajang pertemuan kita dengan Allah. Bagaimana kita akan menjadi manusia paripurna jika di hadapan Allah saja kita berbuat curang, tidak sopan, dan enggan untuk berdialog dengan serius? Celakalah perdebatan dan saling mencela justru terjadi pada masalah fikih atau furu, yang bahkan memunculkan vonis tidak sah setiap bid'ah atas solat dan furu yang berbeda. Selanjutnya mari kita kembali kepada nas Al-Quran untuk melihat keterangan yang menunjukkan keadaan orang-orang yang khusyuk. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in, yang artinya, maka kami akan memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Di sini ditunjukkan adalah kalimat khusyuk. Orang yang khusyuk ialah orang yang akan dikabulkan segala permintaannya. Mudah-mudahan dengan khusyuknya kita sholat ini dapat kita pegangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi orang yang baik. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.